Halo teman pemilih, selamat bergabung di podcast Marapu. Mari bicara pemilu, tempat obrolan santai namun bermakna seputar pemilu dan pilkada yang ada di Indonesia. Teman-teman pemilih bersama dengan saya, Sri Hadriani Nababanya akan menemani teman-teman pemilih untuk berdiskusi tentang penggantian antar waktu anggota DPRD. Tentunya teman-teman pemilih di sini kita akan membahas tentang apa itu PAW, bagaimana proses terjadinya PAW, dan mengapa PAW itu terjadi. Dan tentunya yang tidak kalah menarik, apa dampaknya bagi kita masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman pemilih di sini sudah hadir bersama dengan kita, anggota KPU sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, Bapak Franciscus Bulungongo atau yang akrab kita sapa Pak Rani. Halo Pak Rani, apa kabarnya hari ini? Halo Ibu Sri, kabarnya baik. Baik, Pak Rani selamat datang dan terima kasih sudah bersedia bergabung untuk memberikan informasi kepada teman-teman pemilih di sini. Baik, Pak Rani, di sini mungkin teman-teman pemilih banyak yang penasaran atau belum familiar tentang kata PAW atau penggantian antar waktu. Boleh dijelaskan Pak Rani secara detail kepada teman-teman pemilih di rumah, apa sih sebenarnya PAW itu? Baik Ibu Sri, berbicara tentang PAW atau penggantian antar waktu. Ya, seorang anggota DPRD di PAW itu berarti proses pergantian yang dilaksanakan di tengah masa jabatannya. Dan proses PAW ini tidak hanya untuk DPRD Kabupaten Kota saja, berlaku untuk semua wakil rakyat, mulai dari DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Oh baik, tapi berlaku untuk semua wakil rakyat ya. Lalu Pak, bagaimana terkait dengan aturan yang ada di PAW itu sendiri Pak? Baik, terima kasih Ibu Sri. Tentu kita punya aturan atau landasan hukum. Kenapa proses PAW itu harus dilaksanakan. Jadi landasan hukum kita itu ada di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2019 dan juga sebagai petunjuk teknis diatur dalam PKPU nomor 6 tahun 2017 sebagaimana diubah dalam PKPU nomor 6 tahun 2019 tentang gantian antar waktu. Itu yang menjadi dasar hukum atau petunjuk teknis dalam proses PAW itu, Ibu Sri. Baik Pak, berarti itu pelaksanaan PAW itu sendiri tidak bisa dilakukan secara sembarangan ya Pak. Tetapi ini bukan pemilihan ulang ya Pak. Tentu bukan. Jadi PAW itu adalah pengisian kembali kekosongan kursi atau di mana aspirasi rakyat itu tetap disuarakan begitu di DPR. Oh baik, untuk alasan terjadinya Pak, mengapa kira-kira PAW ini bisa terjadi? Apa Pak ada alasan khusus Pak? Tentu ada alasan kenapa harus melaksanakan yang namanya PAW. Jadi seorang anggota DPRD dilakukan penggantian itu ada yang pertama itu karena meninggal dunia. Yang kedua mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri ini bisa atas kemauannya sendiri, ingin maju pada pilkada atau pindah partai politik. Terus yang berikut diberhentikan. Ya, diberhentikan dikarenakan yang bersangkutan ya melanggar Undang-Undang MD3 itu sendiri. Yang kedua melanggar
ADART partai, terus yang berikut yang bersangkutan mungkin tersangkut masalah buku, mungkin seperti itu. Baik, lengkap sekali ya Pak Rane untuk penjelasannya. Kemudian Pak, terkait mekanisme pelaksanaan PAW itu sendiri seperti apa dan siapa Pak pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan itu? Baik, Ibu Sri. Ya, mekanisme untuk melakukan proses pergantian antar waktu atau PAW tentu ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Yang pertama itu dimulai dari partai politik itu sendiri. Partai politik mengusulkan ke pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD memberi surat kepada KPU Kabupaten Kota untuk meminta nama pengganti dari calon PAW itu. Nah, dalam proses ini surat yang dikirim oleh pimpinan DPRD ke KPU Kabupaten Kota di situ harus lengkap, Ibu Sri. Artinya, kalau PAW-nya meninggal dunia, di situ harus dilampirkan dengan akta kematian. Nah, kalau PAW-nya mengundurkan diri, maka harus disertakan dengan surat keterangan yang ditandatangani di atas meterai 10.000. Nah, kalau diberhentikan, misalnya dari partai politik, maka harus disertakan dengan keputusan DPP atau dari pimpinan partai di tingkat pusat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris umum. Dan juga kalau yang bersangkutan tersangkut masalah hukum, di situ juga harus ada surat dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Baik, artinya di sini KPU ikut andil ya Pak. Bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak supaya teman-teman pemilih di rumah ini paham bagaimana peran atau tugas KPU dalam proses pergantian antar waktu ini Pak? Baik, Ibu Sri. Ya, peran KPU pada proses PAW ini sangat-sangat memiliki andil di dalamnya, di mana setelah surat dari DPRD Kabupaten Kota disampaikan ke KPU Kabupaten, maka KPU Kabupaten melakukan beberapa tahapan. Dan ini berbatas waktu ya, kita sesuai dengan PKPU 6 tahun 2017 sebagaimana diubah di PKPU 6 tahun 2019 itu kita berbatas waktu 5 hari kerja. Kita harus membalas surat DPRD pimpinan DPRD Kabupaten Kota. Nah, sebelum kita membalas ada beberapa tahap yang kita harus lakukan di sini. Yang pertama itu verifikasi. Nah, kita harus lakukan verifikasi. Yang kedua klarifikasi. Ya, klarifikasi itu kita lakukan kepada yang pertama itu yang menggantikan. Kira-kira itu bersangkutan tidak tersangkut kasus atau persoalan apa saja. Terus yang gantikan, kita wajib melakukan klarifikasi kepada yang digantikan. Nah, apabila yang digantikan itu ya kalau meninggal dunia saya rasa tidak ada klarifikasi Ibu Sri. Tetapi kalau diberhentikan atau mengundurkan diri itu wajib kita melakukan klarifikasi kepada yang di PAW-kan dengan alasannya kenapa dan apa begitu. Nah, contohnya bahwa itu adalah kemauan sendiri, itu yang akan dibuatkan berita acaranya untuk dikirimkan ke DPR. Tetapi kalau itu diberhentikan, tetapi yang bersangkutan melakukan upaya hukum, itu juga akan dibuatkan dalam berita acara terus akan dikirimkan kepada
pimpinan DPRD Kabupaten Sambota untuk ditindaklanjuti. Baik, Seperti itu. komplit sekali ya Pak Rani penjelasannya. Lalu Pak, terkait dengan alat atau aplikasi, apakah KPU memiliki aplikasi khusus untuk atau dalam menyelenggarakan pergantian antar waktu ini, Pak? Baik, kita punya aplikasi yang biasa disebut itu Sistem Informasi Manajemen PAW atau SIMPAL. Nah, aplikasi ini sangat-sangat membantu kita dalam proses PAW ini. Karena aplikasi ini membantu untuk mengelola data. Mulai dari mengupload dokumen, pengusulan berupa SK, rekapitulasi perolehan suara, SK DCT atau daftar pemilih tetap, daftar calon tetap. Aplikasi ini sangat-sangat membantu KPU Kabupaten untuk digunakan dalam pengadministrasian. Baik, artinya kita dibantu oleh aplikasi ya Pak? Betul sekali. Baik, lalu ini mungkin Pak pertanyaannya, apakah, di KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sendiri sudah pernah melakukan, PAW ini, Pak? Ibu Sri, untuk kita KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, kita sudah beberapa kali menjalankan proses PAW. Yaitu dikarenakan meninggal dunia dan tersangkut masalah hukum. Jadi saya ambil 2 saja, Ibu Sri, sebagai contoh. Di periode 2019-2024, kasus PAW karena meninggal dunia di Dapil 3 dari Partai PDIP atas nama Bapak Siprianus Nono digantikan oleh Bapak Lukas Bililede. Nah, itu yang meninggal dunia. Nah, yang tersangkut kasus hukum itu pada tahun 2014-2019, Dapil 2 atas nama Yunus Umbulele digantikan oleh Bapak Dominikus Gera dari Partai PBB. Jadi ini pengalaman kita untuk proses PAW. Pak, komplit sekali penjelasannya. Mungkin ini yang terakhir ya Pak, untuk teman-teman pemilih di rumah, apa pesannya terkait penggantian antar waktu ini, boleh di-sharing-kan Pak Rani? Baik, sesuai dengan aturan bahwa proses pergantian antar waktu itu tentu kita harus benar-benar memahami secara bersama-sama bahwa kenapa, bagaimana, dan seperti apa prosesnya itu. Ya, seperti yang saya sudah uraikan dari atas, bahwa PAW itu tidak serta-merta saja kita lakukan. Dan PAW itu sendiri juga adalah bagian dari proses demokrasi itu sendiri. Jadi kepada seluruh masyarakat Sumba Barat Daya, manakala dalam proses-proses PAW ada kendala-kendala yang ditemukan atau kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan, kita sangat terbuka dan masyarakat juga bisa mengadukan kepada lembaga-lembaga terkait seperti Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dan DKPP. Mungkin seperti itu saja yang sisinya. Baik Pak Rani, lengkap sekali penjelasannya dari awal hingga akhir ya Pak. Terima kasih Pak, untuk kesediaannya hadir hari ini dan berbagi informasi dengan teman-teman pemilih, sehingga kita bisa tahu banyak informasi tentang pergantian antar waktu. Baik teman-teman pemilih, kita sudah mendapatkan banyak informasi mengenai pergantian antar waktu dan bagaimana KPU terus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, jujur, tetap mandiri dan akuntabel demi terwujudnya kedaulatan rakyat. Teman-teman pemilih yang memiliki pertanyaan atau ingin membahas topik tertentu di episode berikutnya, jangan ragu untuk mengirim pesan melalui email atau media sosial KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya Sri Hadriani Nababan pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Salam KPU melayani.